sudah dari tahun 2017 ya, semenjak beliau bekerja ya sebagai pengajar di salah satu itu. Oke, dalam jaringan. Kang Sima, halo, suara saya kedengeran? Ya, terdengar. Sekali lagi. Alhamdulillah. Maaf nih, pakai kuota soalnya di sini wifi-nya lagi bermasalah. Oke, sekali lagi ya. Tadi udah pembukaan sampai mana? Perkenalan. Mungkin videonya dinyalain. Oh iya. Sudah. Video saya sudah dinyalakan. Video saya keluar. Mohon maaf, Kang Sima. Oke, belum muncul. Langsung aja dibuka, nggak apa-apa. Lanjut. Sekarang sudah. Cek sekali lagi. Ya. Oke. Sip. Oke, langsung saja ya. Langsung saja ya. Langsung saja, ini karena udah jam 1, kita langsung belajar saja. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa panjang lebar lagi, sebelumnya izin pada Mr. Jess yang udah hadir, juga langsung aja saya serahkan pada Kang Sigma waktu dan tempat. Saya persilakan. Silakan Kang Sigma untuk memulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya suara Sigma terdengar dengan jelas ya? Oke, mungkin yang jelas boleh melambaikan tangannya. Oke, Kak Enda, jelas nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigma ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya, ya, kepada Bapak Ibu, ya, kakak mahasiswa, enggak ada mahasiswa di sini, ada mahasiswi juga, ya, dan semuanya Sigma ucapkan terima kasih karena sudah hadir di event siang hari ini, ya. Insya Allah apa yang kita belajar hari ini itu bisa bermanfaat jika dipraktekkan. Amin. Kita sering sekali berdoa ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki, sebuah kepahaman. Jadi rezeki itu juga termasuk kepahaman terhadap suatu ilmu. Makanya kita sering berdoa dan juga istighfar agar kita diberi rezeki termasuk kepahaman terhadap ilmu ini. Ya, oke, tadi kita sudah berdoa. Mari saja kita lanjutkan ya ke materi intinya. Nah, sebelumnya Sigma mau menyampaikan sesuatu. Ketika kita memulai bisnis ya, tentunya di level distributor plus ataupun sign ya, SPL. Nah, tentu kita sudah seharusnya untuk membangun tim penjualan ya, karena Mas Ipo udah menyarankan hal itu. Bahkan untuk jual satuan itu tidak disarankan lagi oleh Mas Ipo ya, karena memang tugasnya kita adalah membangun tim penjualan, mencetak mitra, membesarkan mitra ya. Nah, dan salah satu cara ya agar kita mendapatkan mitra kan gini, gimana caranya kalau kita mau membina mitra tapi mitranya nggak ada gitu. Nah, kita cari dulu gitu ya. Kita cari dulu. Nah, salah satunya dengan cara keluar ini. Oke, dengan cara keluar ini. Oke, mungkin boleh ditampilkan slide pertamanya. Karena segala sesuatu itu memang harus dimulai dari mindset ya. Apapun itu, baik Facebook Ads, baik Instagram Ads, baik WhatsApp marketing, atau bahkan pula ini memang harus dimulai dari namanya mindset. Nah,
mindset yang paling penting yang harus kita tanamkan ya di dalam keluar ini, yang harus kita tanamkan benar-benar adalah, mungkin boleh tampilin. Kelihatan? Slide Oke, pertama, Kang Sima? Belum. Belum ya? Nah, yang jelas mindset pertama adalah bagaimana kita tujuannya dalam menjalankan keluar ini adalah untuk mensyiarkan ya, mensyiarkan ilmu ya, mensyiarkan kebaikan kepada banyak orang ya. Tujuannya adalah itu yang pertama, teman-teman ya. Jadi kalau tujuan kita orientasinya itu hanya closing dan closing ya, itu sangat sulit ya untuk kita mendapatkan mitra ke depannya ya. Tujuannya itu memang harus mendapatkan mitra kan, karena itu tujuan awal. Tapi niatnya itu harus lebih besar daripada itu, ya. Sehingga ulangi, niatnya harus lebih besar daripada itu, ya. Karena dengan kita memiliki visi yang besar, dengan kita memiliki niat yang sangat besar, ya, yang namanya closingan itu insya Allah jadi kecil gitu loh. Karena ada perbandingan yang lebih besar, ya. Yaitu adalah mensyiarkan kebaikan kepada banyak orang, ya. Itu tujuannya supaya kita itu lebih bermanfaat untuk banyak orang, teman-teman. Oke, slide-nya boleh ditampilin. Nah, mindset keluar ya, mensyiarkan kebaikan ke banyak orang ya. Kita bukan cari muka dong di keluar itu, bukan ya. Tujuan kita itu memang harus mulia ya. Tulus penuh hati ya, bukan modus ya. Bukan modus, karena orang itu tahu ya mana yang tulus, mana yang modus gitu loh ya. Dengan hal itu ya, tujuan kita ketika kita menjalankan keluar itu kita lebih enjoy ke depannya, teman-teman. Lebih enjoy karena jujur aja kadang tuh ya kita tuh kesel gitu. Pertama, keluarnya kan gratis ya. Kita invest waktu banyak ke sana. Mungkin bisa sejam per hari ya, ketika isi materi kan bisa sejam itu kan kalau isi materinya secara live. Ya, kalau yang baru mulai itu bisa lama, sejam bahkan hampir 2 jam itu bisa ngabisin waktu untuk memikirkan materi untuk keluar ya. Jadi udah gratis, waktu kita tersita ke sana ya, fokus kita ke sana. Kemudian ada orang yang live group gitu loh. Kan gimana gitu, kayak kesel gitu kan. Kalau kita niatnya memang closing aja gitu. Tapi kalau kita niatnya mulia ya, kita tulus penuh hati ya, bukan modus ya. Jadi kita cuma satu orang doang yang live, masih banyak, masih ada 255 orang yang ada stay di grup. Masa pikiran saya fokus kepada satu orang aja, gara-gara satu orang saya kesel, gara-gara satu orang saya bad mood. Jangan sampai seperti itu. Oleh karenanya fokusnya adalah mensyiarkan kebaikan ke banyak orang. Masih ada 255 orang ya, sehingga asumsikan grupnya full ya, 255 orang yang berada di grup. Satu live nggak apa-apa gitu ya, satu orang nggak apa-apa, karena memang ini harus benar-benar tulus. Pengalaman Sigma ketika ada orang yang live group itu kesel gitu, tapi nggak tahu ya teman-teman, mudah-mudahan enggak ya, ini ya Sigma aja, tapi mulai sedikit Sigma mulai ubah pola mindsetnya ya, sehingga ketika dijalankan ya, kalaupun nggak closing, insya Allah dapat kebaikan ya, dapat amal jariah. Karena ketika kita memberikan manfaat ke banyak orang, ya namanya orang itu tidak bisa menolak manfaat gitu loh. Dia akan percaya sama kita gitu. Kita sharing di grup tersebut, orang tersebut secara tidak langsung, apapun profesinya di sana, entah dia dokter, polisi, PNS, ataupun siapapun itu ya, dosen pun sekaligus, kalau kita sebagai pemateri dan dia sebagai peserta, dia akan mempercayai kita. Karena kita si pemateri gitu loh ya. Dia nggak perlu tahu kita itu siapa, backgroundnya, yang jelas kita tampilkan aja apa yang sudah kita lakukan, apa ilmu yang kita miliki, kita share di grup itu ya. Oke.
Jadi itu ya pertama, tujuannya harus tulus. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita ada tiga step ya. Ada pra-kulwa, ketika kulwa, dan closing ketika kulwa ya. Mungkin kalau kekecilan nanti bisa di zoom out ya, di zoom in. Nah, sebelum kita menjalankan kulwa, tentu kita harus merencanakannya ya, karena hanya sesuatu yang kalau direncanakan aja bisa gagal, apalagi yang tidak direncanakan. Itu sama aja merencanakan kegagalan ya. Jadi harus direncanakan. Oke, pra-kulwa. Ada 3 hal yang memang harus dilakukan ya oleh kita. Ini kan udah distributor plus ya, dan juga SPL. Pertama, kita harus menyiapkan flyer ya. Flyer kalau amatiran baru mulai nggak apa-apa lah, flyer dari Canva gitu loh ya, nggak apa-apa ya, dari apapun seterah, yang jelas mulai. Berhubung kita sudah distributor plus ya, sudah SPL ya, kita harus lebih bagus, kita harus lebih profesional ya, walaupun gratis ya. Flyer pertama, apa aja flyernya? Pertama harus menarik ya, kedua menjual, jadi bukan hanya menarik aja, bukan hanya bagus aja, menjual juga ya, dan headline-nya itu top chair ya, mantap lah headline-nya. Nah, Sigma sarankan sudah tidak menggunakan Canva lagi ya, tapi menggunakan desainer beneran ya. Insya Allah lah bayar budgetnya itu sekitar 75 sampai 100 ribuan lah, untuk level distributor atau SPL ini udah pasti bisa. Dan memang sih udah pada praktek semua ya, udah praktek semua menggunakan flyer yang keren-keren. Wah, ini dahsyat banget. Insya Allah peluangnya agar peserta datang itu jauh lebih besar dibanding dengan desain yang biasa aja. Karena memang kita harus menggunakan desain yang super bagus, karena kita mau seriusin ya, kita mau melakukan keluar ini walaupun gratis secara profesional ya. Flyer yang pertama, kita harus sediakan flyernya. Kemudian peserta. Nah, peserta ini ya kita memang harus menseleksinya ya, seleksi itu yang dalam kurung kecil ya, seleksi. Nah, di sini kan ada 2 cara ya untuk mendatangkan traffic agar orang itu ikut keluar ya, ada 2. Pertama yang gratisan dan organik. Gratisan dan ads yang berbayar ya. Nah, yang berbayar ini ya, itu memang saran Sigma sih pakai jasa gitu loh ya, pakai jasa bisa dulu di awal. Tapi kalau memang udah pernah pakai jasa silahkan coba sendiri ya. Dan memang pasti akan ada trial and error-nya walaupun kita sudah belajar. Pengalaman Sigma pasti ada trial and error-nya walaupun kita sudah belajar soal ads ini. Ya, yang jelas nggak masalah ya, kita harus mencoba ya. Nah, itu untuk yang ads kita memang harus spend uang ya, buat ke sana, buat iklannya, buat tayang iklannya ya. Jadi nggak usah nggak usah sayang terhadap uang lah ya. Sayang itu terhadap istri ya, gitulah ya. Nah, jadi kalau nggak punya istri ya nanti ya nikah dulu ya. Nah, jelas kita harus invest. Nah, ingat ya, ini invest loh. Iklan itu bukan boros-boros uang, bukan, tapi invest ya. Kalaupun gagal ya, walaupun nggak berhasil, kita dapat ilmu dari sana ya. Misalnya yang datang cuma sedikit kan, nggak masalah. Dapat ilmu di sana, kita dapat pengalaman, kita bisa belajar dari itu. Jadi mindset harus diubah ya. Iklan bukan ngabisin uang, iklan bukan nggak bakar uang, tapi iklan adalah investasi uang ya, investasi uang. Oke, kemudian yang seterusnya yang kedua adalah yang gratisan, organik. Mungkin di sini sudah tahu ya cara-cara organik untuk mendatangkan peserta yang lebih banyak, itu menseleksi orang. Jadi ketika ada orang yang datang nih, kita ubah polanya sedikit gitu. Kan biasanya nih kalau ada kita sebar keluar ya, kemudian ada orang yang japri, jadi udah kontak kita, kemudian dia japri kepada kita, ya langsung tuh biasanya kita kasih syarat terlebih dahulu. Silahkan sebarin ya, bla 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 ke grup sini, ke 5 grup, ke WA status dan jenisnya. Nah, ketika dia udah mengerjakan tugasnya, biasanya kan di-screen tuh screenshot-nya kepada kita. Baru kita suruh isi datanya. Nah, saran Sigma sih diubah aja polanya. Supaya kita tahu dia itu dari mana ya. Jadi ketika dia datang, trafficnya datang ya, dia daftar, kemudian kita kasih sarannya, kita kasih daftar data dia, namanya siapa, kemudian usianya berapa, profesinya apa, dan seterusnya, sehingga kita dari awal tuh tahu gitu loh, oh ini orang dari usianya itu 19 tahun, usianya 18 tahun ya. Nah, yang jelas ini kan bukan market ya, bukan market di BP, di keluar kita ya. Itu memang potensi, tapi kata Mas Ipo ya lebih baik jangan gitu ya, sehingga dihindari dulu market itu ya, karena memang sedikit persentase closingnya ya. Jadi memang ketika dia udah tahu nih, jadi kita udah ketahui datanya, usianya sekian, oh ya udah, berarti kalau kita udah tahu datanya, ya udah kita nggak usah suruh dia untuk menyebarkan syarat
seperti share ke 5 grup, share ke WA story dan seterusnya. Karena dia punya lingkaran yang sejenis dia gitu loh, ya, yang seusia dia gitu. Lebih baik kita stop aja dulu gitu daripada kita capek ya dalam membatasi. Oh, ternyata dia usianya sekian, ternyata usia yang daftar itu sekian. Akhirnya terlalu banyak, lebih baik kita stop aja di situ. Mungkin kita langsung kasih aja e-booknya gitu. Dia belum memenuhi syarat misalkan, ya. Jadi untuk minimalisir waktu kita dalam membalas chat ya, sehingga lebih tersegmen. Nggak apa-apa. Sekarang harusnya 100, harusnya 200 orang yang daftar, ternyata yang dari usianya di bawah itu ada 50, nggak apa-apa jadi 150 orang. Tapi ini kan potensial ya. Jadi udah terseleksi, udah dalam funneling ya, udah di funneling. Oke. Itu cara yang gratisan ya menurut Sigma, dan teman-teman Sigma yakin udah tahu caranya. Yang jelas Sigma ini arahan dari Sigma ya. Dari Sigma aja teman-teman bisa berkreasi. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus mematikan waktunya ya, kapan. Nah, ini ingat banget nih Sigma nih soal waktu. Waktu itu Sigma mau ngadain keluar yang kedua kali waktu itu. Yang diseriusin banget lah yang kedua kali. Waktu nanya tuh ke Kang Enda tuh, waktu masih distributor. Kang, gimana caranya nih Kang? Buka waktu, kapan waktu yang tepat untuk buka keluar? Katanya, ini aja tanggal 20-an ke sana. Orang gajian. Oh gitu ya, ya udahlah. Akhirnya Sigma coba disitu kan. Bismillah gitu kan. Akhirnya Sigma coba, ternyata bener. Orang gajian, ya potensi dia untuk menjoin mitra nantinya, ya tentu itu akan besar pula. Ya karena dia pegang uang gitu loh. Jadi dia gajian, itu lagi buka peluang usaha gitu loh. Ya. Jadi memang kita harus menentukan waktu. Nah, makanya di sini Sigma tulis musim gajian. Ini ntar Sigma buat videonya ya. Videonya ntar Sigma share di grup distributor plus dan SL. Ya. Dan juga jangan dadakan gitu loh buatnya. Ya, jangan dadakan juga soal waktu. Misalkan baru beberapa hari langsung buat, ya. Memang boleh-boleh aja, tapi lebih baik terencanakan lebih bagus. Jadi 3 hari sebelum melaksanakan itu juga bagus ya dalam menyebarkan misalkan. Tapi kalau lebih jauh tempo untuk mencari pesertanya, itu juga lebih bagus. Yang jelas spiritnya itu sama gitu. Jangan mentang-mentang udah 3 hari, kita actionnya tuh brutal gitu dalam mencari peserta. Namun ketika masih 10 hari, ini nyantai-nyantai aja, jangan. Tapi semangatnya bersama ya. Semangat 3 hari menjelang seminar ya, menjelang keluar, ataupun ya 10 hari menjelang keluar, itu semangatnya bersama untuk mencari peserta. Karena tujuan kita satu di awal itu adalah mensiarkan kebaikan ke banyak orang ya, mensiarkan kebaikan ke banyak orang. Semakin banyak orang yang ikut keluar kita, semakin besar pula kebaikan yang bisa kita sebarkan kepada orang lain. Ingat, tugas kita adalah sebagai manusia ya, kita kan diwajibkan untuk berdakwah. Nah, berdakwah ini kan kita punya jalan masing-masing ya, dengan cara yang tertentu. Salah satunya mungkin dengan menyebar kebaikan di grup WhatsApp ini ya. Oke, kemudian tadi kan udah tuh persiapan prakuluannya ya, ada 3 ya. Soal flyer, peserta, dan waktu. Ya, ini harus disiapkan. Kemudian ketika keluar, nah ada juga ilmunya ya, ada 3 step Sigma ulangi ya. Pra, ketika, dan nanti akhir closingan ya. Nah, yang kedua itu adalah yang ketika keluar itu ada beberapa poin juga ya, kurang lebih ada 3 juga sama ya. Nih, yang pertama, kita di bagian atas dulu ya, fokus ke bagian atas yang ada garis, yang ada tanda panah ketika keluar. Nah, sebelum memulai ya, sebelum ke materi inti ya, kan biasanya misalkan nih acaranya itu hari Senin, hari Sabtu lah ya, orang-orang lagi pada libur, yang masih kerja. Hari Sabtu, nah pastikan sebelum memulai acara ya, ini pengalaman Sigma itu kita bangun interaksi dulu di grup dengan cara apa? Perkenalan ya. Perkenalan siapa? Mereka gitu lah, para peserta, supaya grup itu ramai aja, supaya grup ini selalu naik gitu loh ke atas. Biasanya kan kita bukanya misalkan acaranya hari Sabtu malam ya, acaranya Sabtu malam misalkan, atau Sabtu sore. Nah, siang itu atau paginya itu kita udah buka tuh untuk sesi perkenalan. Perkenalan aja supaya grup ini, nah perkenalan ini bukan hanya kenalan, tapi benar-benar kita kasih format yang memang jadi kita tuh membuat kita semangat. Contoh, misalkan walaupun kita udah tahu datanya, tapi kita nggak apa-apa share lagi di grup itu. Namanya misalkan format perkenalan namanya, format perkenalannya 1, nama misalkan. Kemudian domisili ya. Kemudian alasan atau impian dia apa.
ikut keluar ini ya, dari keluar ini dia bisa untuk apa. Nah, kalau kita udah baca mungkin yang nama ini kan kita udah nge-save ya, misalkan udah nge-save kontaknya, kita juga udah tahu domisilinya ya. Tapi belum tahu nih, kita belum tahu apa namanya alasan kenapa dia join keluar kita itu kenapa. Nah, biasanya tuh ada aja orang-orang yang memang dia tuh berharap banget gitu loh. Dia berharap banget bahwasannya dari keluar ini dia bisa mendapatkan insight yang luar biasa gitu. Ya, insight yang memang bagus banget sehingga bisa diterapkan sama dia dan kehidupan dia menjadi lebih baik gitu dengan ikut keluar kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh dalam menyampaikan keluar ya, dalam menyampaikan keluar. Dan Sigma yakin ya semua mitra BP apalagi distributor dan SPL ya itu punya ilmu yang luar biasa banget. Karena kita kan sering berjumpa dengan Mas Ipo ya, tentu yang ilmunya itu luar biasa banget, sangat-sangat luas ya. Dan kita harus sampaikan sebisa kita ya, semudah kita menyampaikan sehingga orang memahami hal tersebut. Oke, nah kemudian setelah perkenalan para peserta ya, nah kemudian kita juga memperkenalkan diri ya, ya, mungkin tadi batu moderator dan sejenisnya. Yang jelas si orang terus di dalam grup itu memang harus tahu kita siapa dulu ya, sehingga orang itu akan aware kepada kita. Makanya kalau kita cek ya di seminar Mas Ipo yang offline ya, itu kan selalu menayangkan videonya ya, video Mas Ipo, video profil Mas Ipo. Tujuannya apa? Supaya orang tuh yang udah tahu ya makin tahu gitu tentang Mas Ipo. Yang Mas Ipo udah pernah ke 5 benua, punya menjadi dan macam-macam lah ya prestasi Mas Ipo. Nah, itu memang harus disampaikan ulang ya. Itu Mas Ipo loh ya, apalagi kita gitu ya. Kita kan belum terkenal banget ya. Jadi kita memang harus memperkenalkan diri gitu loh di grup tersebut supaya orang tuh makin yakin dengan kita ya. Itu dengan yang paling bawah tuh pencapaian ya. Yang pencapaian paling bawah. Jadi kita sampaikan juga apa saja pencapaian kita. Kita juga bisa share kan, alhamdulillah per hari ini saya membersamai mitra-mitra bisnis saya, berapa orang sebutkan. Membersamai ya, bukan memiliki. Oke, membersamai katanya yang diambil diksi katanya. Sehingga itu kesannya tuh lebih wah ya, lebih membangun tim juga. Jadi tim itu mitra kita itu, setara dengan kita ya. Kita informasikanlah apa yang sudah kita capai atau apa-apa yang memang sudah benar-benar kita dapatkan di bisnis BP ini yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Ya Sigma yakin sudah dapat income naik 2 kali lipat dan seterusnya. Ya Sigma yakin distributor pos itu minimal udah naik income lah ya 2 kali lipat minimal ya. Dan kita sampaikan kan tujuan untuk syiar ya. Mungkin itu biasa bagi kita, tapi belum tentu bagi orang lain gitu loh. Ya, sehingga itu bisa menginspirasi mereka sehingga mereka lebih serius untuk menuntut ilmunya. Oke? Nah, setelah kita memperkenalkan diri ya, kemudian kita menginformasikan siapa kita, apa saja pencapaian kita ya di bisnis ini, tapi tidak menyebutkan produk ya, tidak menyebutkan bisnis. Maksudnya bisnis propolis kita tidak sebutkan ya. Kita sebutkan aja kita tuh dari bisnis bla 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 bisa ini gitu loh. Jadi nggak ada BP-nya dulu ya. Kalaupun mau ada ya berarti jangan tok merek gitu loh BP, tapi sebut aja bisnis kesehatan. Jadi itu kita udah namanya tuh di poin ketiga ada seeding ya. Ini tulisannya benar atau enggak nih? Yang jelas itulah intinya, menyampaikan informasi yang sebelumnya. Nah kemudian yang tanda panah itu teman-teman kalau kecilan bisa di zoom ini ya. Itu ada kata persamaan. Maksudnya apa? Gini loh, kan kita udah perkenalan diri ya, satu hal. Kemudian kita sudah menyebutkan apa saja pencapaian kita di dalam bisnis selama menjalankan bisnis. Sebagian orang itu ada karakternya yang dia itu bilang gini, wajar dong, dia mah udah mulai duluan, bisa gini wajar. Itu ada tuh orang-orang kayak gitu tuh. Oh dia tuh pantesan aja, dia tuh bermitra sama Mas Ipo, dibimbing langsung sama Mas Ipo, walaupun kita tidak menyebutkan produk, wajar dia bisa segini. Sampai pencapaian sampai hari ini dia bisa seperti ini. Nah ada tuh orang-orang yang berbicara seperti itu. Nah caranya adalah untuk membantah mereka secara tidak langsung, kita sampaikan juga bahwasannya kita tuh berawal dari yang memang biasa-biasa aja gitu, bahkan gak ada pengalaman. Nah makanya poin persamaan di tengah ya, di tanda panah, poin persamaan, sehingga orang tuh merasa, wih ternyata dia juga dari nol loh gitu. Jadi orang tuh merasa, oke, gue juga bisa gitu, oke saya juga bisa gitu ya. Itu untuk mendapatkan poin itu aja ya, sehingga orang tuh semakin lebih serius mengikuti keluar kita karena berasal dari karakter atau ekonomi yang sama gitu loh ya, dari orang-orang biasa naik menjadi orang yang luar biasa insya Allah ke depannya ya. Itu 3 poin yang Sigma perhatikan, yang sering Sigma lakukan. Kemudian nah ini ada 3
poin penting juga, materi, ya, interaksi, dan juga seeding. Nah, materi ini yang pertama ya. Nih, ada 3 poin di sini, ada subnya, ada isu, pengalaman, dan solusi. Ya, karena supaya lebih hidup materinya. Nah, apa yang dimaksud dengan isu, Kang? Nah, gini, kan sebagai pengusaha ya, kita itu bukan menciptakan masalah, bukan ya. Jadi jangan sampai kita berbisnis dengan menciptakan masalah dulu. Ah, saya mau bisnis tambal ban, berarti saya harus menaruh paku-paku nih supaya orang bannya kempes, saya tambal gitu di depannya. Jangan seperti itu. Ya, ini nggak benar mindset seperti itu. Tapi kita menimbulkan isu yang memang menjadi permasalahan, tapi orang tuh nggak sadar gitu loh. Misalkan orang ini kan kebanyakan bekerja misalnya. Nah, kita mau dia tuh jadi pengusaha gitu loh. Nah, kita angkat tuh isu yang memang memojokkan mereka. Kan tujuannya untuk kebaikan. Mungkin mereka nggak sadar gitu dengan isu-isu yang ada yang bertebaran di mana-mana. Mungkin hanya selewat aja, banyak yang di PHK, dan sini kita angkat lagi tuh isunya, ya, supaya orang tuh merasa dia tuh merasa aware gitu. Oh, ternyata gini gitu loh, ya. Ternyata saya harus memulai bisnis dan seterusnya. Sehingga dia tuh merasa dia tuh harus keluar dari zona tersebut, ya. Tapi tidak secara langsung kita ngomongnya seperti itu. Hey, kamu keluar ya dari zona ini, jangan, kan nggak etis juga, maksudnya nggak elegan. Jadi kita sampaikan aja seperti itu, ya, sebuah isu kita naikin supaya dia tuh aware bahwasannya dia harus jadi pengusaha, intinya itu, ya. Kemudian kita Sigma waktu itu share pengalaman, ya, pengalaman di sini ilmu ya, ilmu yang Sigma dapat, apa aja prinsip-prinsip bisnis, kemudian apapun itu ya di sini umum ya, teman-teman bisa isi apa aja sesuai materi teman-teman, ya, sesuai materi teman-teman, entah itu pondasi bisnis. Biasanya tuh Sigma suka share materi Mas Ipo yang 3A dan sejenisnya. Kan enak banget ya, enak banget disampaikan. Nah, itu sekaligus amal jariah kan. Jadi itu. Kemudian nanti di akhir sesi ya solusi gitu dari semua permasalahan ini dengan ilmu yang udah kita share, solusinya itu apa? Ya, just di sini ada nanti penawaran, ya, penawaran di sini ada di bab akhir ya. Nah, kemudian ini ada poin kedua, itu adalah interaksi. Nah, interaksi ini ada 2 bagian yang Sigma harus tekankan, disiplin dan juga profesional. Maksudnya apa? Gini, keluar kita emang gratis, ya. Kita walaupun kita bayar desain yang mungkin lumayan ya, 75.000 gitu lah, ataupun 100.000 per desainnya, ya. Tapi kita harga itu dengan gratis untuk orang lain gitu. Nah, mungkin orang itu berharap, ini ada quotes di bawah ya dari Tony Robbins. Nah, orang itu mungkin berharap 7 gitu lah, nilainya 7 dari keluar kita, ya. Tapi jangan sampai kita kasih 7 gitu. Kita kasih lebih, ya. Kita kasih 9 gitu loh. Kita melakukan keluar ini secara profesional gitu loh. Bukan asal-asalan, ya, bukan asal-asalan, walaupun itu gratis, ya. Karena kita lagi belajar ya. Kalau kata Mas Ipo itu itkon ya. Kita penuh hati lah, ya, bermutu tinggi, termasuk dalam menjalankan kuliah WhatsApp ini, ya. Kadang gini loh, orang tuh memang pas di akhir sesi, itu nggak closing, ya, misalkan belum closing, tapi yang paling membuat hati kita kan ada kepuasan diri, ada juga ada kepuasan hati ya. Itu karena ketika kita isi materi, kemudian kan kita buka tuh ya, kunci grupnya. Orang tuh pada komen. Nah, itu tuh ada yang terharu, ada yang merasa tercerahkan. Nah, itu tuh menjadi semangat buat kita sendiri supaya lebih serius biasanya. Dan itu bisa didapatkan kalau kita memberikan materinya lebih dari apa yang mereka harapkan. Gitu, ya. Jadi sehingga mereka terasa wah gitu kan, senang kan orang dikasih 7, mereka kita kasih 9. Tuh, itu enak banget tuh, ya. Nah, caranya gimana agar kita berlaku profesional dalam menjaga peluang? Nah, pertama, kita harus disiplin. Ya. Misalkan nih kita mau menjalankannya di jam 9 malam lagi, sorry. Biasanya kan waktu itu malam-malam ya, jam 8 malam misalkan, atau sore lah, jam 4 gitu. Nah, yang jelas kita harus disiplin tuh. Disiplin di waktu itu. Jam 4, tok kita mulai. Ya, jam 4 kita mulai. Nggak boleh terlambat. Nggak boleh terlambat. Ya, walaupun terlambat 1 menit itu nggak boleh. Yang jelas kita harus disiplin banget, super disiplin. Jam 4 ya jam 4 gitu. Jam 5 ya jam 5. Intinya disiplin. Nah, kalau itu udah biasa. Tapi kita harus tambah lagi, namanya profesional. Dengan cara, nih biasanya kalau Sigma sebelum bisa materi, ya ini kan di bab interaksi ya. Kan biasanya di grup itu ada peserta kita yang dapat langsung, ada juga dari tim kita ya. Entah itu distributor plus ataupun distributornya yang mendatangkan mitra.
Nah, kita pastikan buat grup yang berbeda juga, grup koordinasi. Ya, teman-teman udah sering praktek tentunya ya. Nah, di grup koordinasi ini, biasanya itu sekitar 30 menit atau 20 menit lah ya, kita informasikan ke mereka lewat Japri ya. Para peserta tentunya. Ya, para peserta bahwasannya nanti beberapa menit lagi, 20 menit lagi, atau berapapun ya, 15 menit lagi, materi akan dimulai. Ya. Dan itu secara personal. Dan itu jujur aja, itu membuat orang tuh, wah keren banget gitu. Kalau Sigma ya, harus kalau Sigma, iya serasa dia tuh diperhatikan. Si peserta ini, walaupun gratis, kita kasih yang terbaik gitu. Kita kasih yang profesional buat mereka. Ya, sehingga mereka terlayani dengan puas gitu loh. Ya, sehingga mereka akan percaya banget sama kita. Ya, itu ingatkan mereka sebelum acara dimulai. Lewat ini ya, lewat Japri ya. Kalau teman-teman sampai bisa pakai pesan siaran. Pastikan sudah nge-save nomor teman-teman si peserta ini. Ya, nah, kemudian itu kan sekitar 30 atau 20 menitan lah ya, atau 15 menit. Nah, menjelang beberapa menit, entah 5 menit ya, atau berapa menit itu kita informasikan juga di grup gitu. Ya, bahwasannya materi akan dimulai. Nah, biasanya itu kalau Sigma sebelum isi materi, Assalamualaikum teman-teman, pagi ini akan ada materi nih, sekitar 5 menit lagi. Siapa aja nih yang siap menyimak materi? Acungkan tangannya. Itu biasanya tuh banyak tuh yang mengacungkan tangannya. Tujuan untuk apa? Supaya grup ini up terus gitu ya. Ketika mau materi, sehingga orang tuh pada ngecek kan di atas. Jadi grupnya ada yang cunghen gitu kan, ada yang angkat tangan, grupnya naik ke atas lagi, dan seterusnya. Ya, jadi orang tuh lebih melihat melihat grup WA dari keluarga kita ya. Tujuan untuk naikin ini grup tersebut ya, sehingga lebih diperhatikan oleh para peserta. Karena jujur aja, itu mungkin sebagian besar ya dari mereka peserta maksudnya mereka ini peserta itu tidak memerhatikan grup. Jadi makanya kita harus sering ingatkan mereka ya, karena kan kita juga bukan siapa-siapa ya, kita juga baru belajar ya, belum terkenal banget ya, memang kita harus yang memberikan yang terbaik buat mereka supaya mereka mengenal kita dengan kebaikan. Oke, nah kemudian yang terakhir di ketika kuliah ini adalah seeding ya. Istilahnya itu intinya menanam sebuah informasi yang akan diinformasikan nanti gitu di akhir ya. Ini seperti mungkin sebagian teman-teman sudah pernah melihat ini ya, film Can You See Me ya, yang sulap-sulap gitulah pokoknya. Nah, di situ jadi yang kita nanti akan menawarkan tentang Mas Ipo ya, tentang British Propolis, kita sudah mulai tanam di materi kita gitu. Tapi tidak menyebutkan produk sama sekali ya. Termasuk dalam menyampaikan materi ya. Sigma itu biasanya isi materi yang ada ciri-ciri produk yang baik untuk dipasarkan. Ya Sigma sebutkan ciri-ciri produk BP lah. Jadi produk apa lagi gitu loh. Supaya orang ya mau gak ada pilihan lain selain beli ini gitu. Karena sudah sesuai gitu. Karena kita yang isi materi kan ya, berarti kita menyampaikan apa yang memang kita jalankan. Ya. Sehingga orang tuh, wah pas nih, jalan gitu. Jadi rate dari closingnya itu lebih besar lah dibandingkan dengan kita tidak menyampaikan apapun terkait BP nanti di akhir. Jadi kita informasikan seeding ya, mungkin terkait komunitas, terkait ilmu dan seterusnya. Yang jelas tidak menyebutkan merek ya. British Propolis BP itu tidak disebutkan. Ya kalau Mas Ipo Mas sebutkan aja, tapi jangan sebutkan founder British Propolis ya. Kita kena orang-orang mengenal Mas Ipo sebagai apa, ya udah kita informasikan seperti itu ya. Oke, ini ada 3 poin ya. Materi, interaksi, dan seeding, menanam yang akan disampaikan nanti. Nah, kemudian yang terakhir ya di bab akhir yaitu ada dari ini slide terakhir ya. Nanti ada sesi tanya jawab juga supaya materinya lebih cair ya. Nah, closing keluar. Nah, di sini dalam kita pertama ya tadi sudah mendatangkan peserta di prakeluar, kita sudah menseleksi mereka ya. Kemudian yang kedua itu kita sudah isi materi, kita sudah mencurahkan waktu kita yang banyak di sana ya. Kemudian kita udah pokoknya berpikir keras lah di sana ya untuk isi materi. Kemudian yang terakhir nih, closing keluar ya. Nah, di sini tentu ya masing-masing cara masing orang ya memiliki cara tersendiri untuk mengclosingkan pesertanya. Yang Sigma cek sampai saat ini ada 3 cara. Misalnya pertama, memang menginformasikan di grup materi. 1. Kemudian yang kedua, ada juga yang
caranya itu dengan cara ini berhasil semua ya, Sigma Check ini closing semua ya, baik langsung dari grup diinformasikan tentang produknya, itu closing juga banyak misalnya juga. Kemudian ada juga yang memang dipisahin dari grup materi dipindahin ke grup yang lain gitu loh, untuk khusus peluang usaha. Jadi kita belak-belakan aja di sana. Nah, ada juga yang pakai cara ini dan berhasil juga gitu loh. Dan Sigma juga pernah coba ya, akhirnya Sigma bisa ngomong seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ada juga yang menggunakan Zoom ya. Jadi supaya lebih mantap kali ya pakai Zoom gitu. Jadi ngomong langsung, ada gambarnya langsung, live secara live, ya orangnya ada gitu, nggak dalam online aja, nggak hanya tulisan di WhatsApp aja, tapi benar ada orangnya lewat video Zoom ya. Jadi orang lebih percaya. Nah, itu juga berhasil juga gitu. Jadi ini ada 3 pilihan ya buat teman-teman yang memang ingin mempraktekkan teknik closing untuk nanti ke depannya. Tapi dari 3 perbedaan ini, di grup yang sama ataupun di grup yang berbeda dan di Zoom, itu ada persamaannya, yaitu adalah mereka memaksimalkan yang namanya japri ya, one by one ya. Mr. pernah bilang ya, kalau ikan banyak ya, kalau ikannya banyak ya memang harus ditangkapi satu-satu gitu, supaya dapat gitu ya, supaya mantep kita tangkapnya gitu kan. Karena misalnya nih kita dalam, mungkin teman-teman tahu empang ya, kolam ikan, kemudian disurutkan ya, airnya dihabiskan. Nah, kalau kita mau ambil ikan kan harus satu di situ ya, nggak mungkin langsung banyak gitu loh, tanpa menggunakan alat di sini ya. Kalau menggunakan saringan ya langsung gitu loh. Nah, kita logiknya pakai tangan, kita harus mengambilnya satu-satu kan, satu dulu baru bertaruh, termasuk dalam mengklosingkan para peserta juga ya. Kita ambil satu dulu ya kan, closing satu berarti seterusnya dan seterusnya gitu loh. Kalau kita sendirian aja menggunakan kemampuan kita, sebenarnya bisa juga, tapi tidak maksimal. Karena sekarang kan sudah zamannya super team ya, termasuk dalam mencari peserta juga ya. Nah, kemudian selain itu ya udah 3 teknik closing ya, di grup yang berbeda, khusus peluang usaha ataupun di Zoom ya, dan mereka menggunakan japri. Selain itu, kita juga harus menggunakan prinsip ini, pain, pleaser, dan time limit. Ya, ini udah sering banget dijelasin sama Mas Ivo ya. Pain yang pertama ya, kita memang harus menginformasikan hal-hal yang mereka tidak sukai. Maksudnya tanda kutip, kalau mereka nggak bermitra di hari ini ya, atau kapanpun mereka nggak jadi mitra, ya mereka akan ketinggalan sebuah hal yang memang mereka suka, cuman mereka nggak akan dapatkan gitu loh, kalau mereka tidak bermitra dengan kita. Satu, pain. Kemudian pleasure, ya kita kebalikannya, kita kasih sesuatu yang memang mereka inginkan ketika bermitra. Tentu ya, karena kan di BP ini, baru-baru ini ya kita ada peraturan ya untuk memberikan hadiah kepada mitra baru, itu ada ketentuannya. Jangan sampai kita melanggar hal itu juga ya, karena baru ada juga ya peraturannya, yaudah kita ikutin aja, kita manut ya. Kemudian yang terakhir, time limit ya, kita kasih waktu ya, kita kasih batasan waktu sehingga orang itu akan bergerak dengan relatif lebih cepat ya, relatif lebih cepat. Nah, kalau Sigma pribadi dalam mengkolasikan mitra, yaitu biasanya nggak langsung di hari yang sama. Misalkan hari ini Sigma buka peluang usahanya, biasanya Sigma nggak langsung buka peluang usahanya. Biasanya Sigma informasikan via japri dulu. Itu tadi seeding ya, supaya orang tuh mempersiapkan waktu bahwasanya di hari ini tanggal segini akan ada peluang usaha. Jadi nggak langsung kaget, tiba-tiba buka aja peluang usaha, kan nggak asik juga gitu. Jadi orang tuh, oh buka peluang usaha ya? Gitu. Kan nggak, kalau menurut Sigma ini kurang oke ya. Tapi kalau teman-teman, tapi yang praktekkan langsung juga, ada juga yang closing. Yang jelas ini cara-cara yang berbeda, teman-teman bisa coba yang mana aja. Yang jelas pilih salah satu, ya jangan sampai dicampurin semuanya ya. Itu best satu. Oke, Sigma review ya. Yang pertama tadi di mindset ya. Tujuan kita harus mulia ya dalam menyampaikan ilmu ya. Soal closing itu belakangan. Kalau ilmu kita bagus ya disampaikan, peserta mendapatkan manfaat yang sangat besar dari apa yang mereka harapkan, mereka akan percaya dengan kita. Tentu itu akan dengan mudah mengajak mereka untuk membersamai kita, atau kita membersamai mereka dalam mewujudkan impiannya ya, tentunya melalui bisnis British Propolis. Kemudian yang kedua ya, praktul 2, kita harus menyiapkan flyer ya, kemudian menyiapkan peserta ya, menseleksi peserta, dan juga yang terakhir adalah waktu ya, menentukan batasan waktu, menentukan kapan waktu dimulai keluar tersebut dan jangka waktunya itu berapa lama ya.
Kemudian yang ketiga, ketika kulwa itu berlangsung, itu ada materi, interaksi, dan seeding ya, menyampaikan informasi. Nah, jadi 3 ini memang harus kita praktekkan ya, sehingga hasilnya itu lebih maksimal. Kemudian yang terakhir, itu ada pain, user, dan time limit. Oke, itu aja materinya dari Sigma ya. Nanti kita buka tanya jawab ya, insya Allah lebih terbuka, sehingga ada masukan atau ada hal yang memang belum Sigma sampaikan bisa dibahas di sesi pertanyaan. Oke, Sigma kembalikan ke moderator. Oke, alhamdulillah ya. Insya Allah materi dari Kang Sigma. Langsung saja, tadi ada beberapa yang raise hand ya. Dari ada Mbak Siti, ada Mbak Ruli juga. Boleh dari... Oh, Mbak Ruli dulu aja. Mbak Ruli, silakan Mbak Ruli pertanyaannya. Oke, makasih Kang. Sehat Kang Sigma. Makasih materinya ya. Sehat. Kang, ini aku mau nanya ya. Itu kan kalau waktu kita nyari peserta ya itu pertama kali kan itu kan tadi ada syarat-syarat gitu. Nah, itu kalau biasanya kan kalau kasih syarat itu dia lebih lama gitu jawabnya gitu. Biasanya kalau emang nggak ngisi syarat itu kalau dimasukkan dia orangnya bisa tertarget nggak ya? Atau efektif nggak gitu loh? Karena kalau kita nunggu-nunggu kadang-kadang dia nggak ngisi-ngisi gitu, Kang. Gimana ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau kita nyari peserta, terus itu langsung masukkan grup atau nunggu serentak atau gimana? Kapan waktu yang tepat untuk masukkan ke grup gitu? Itu sih, Kang. Silakan Kak Sigma. Boleh langsung dijawab ya. Jawab langsung ya. Oke. Nah, saran Sigma sih ya. Kita bentar. Nah, saran Sigma itu untuk kan Sigma udah jelasin tadi. Baiknya ketika ada yang datang menghubungi kita mau bermitra, kita langsung kasih format pendaftaran gitu loh. Pertama, supaya kita tahu langsung dia itu siapa. Tapi kita nggak langsung masukin ke grup ya. Mulai dari nama, domisili dia, usia, yang jelas ya, ini penting banget usia. Dan kita langsung nebak dia tuh dari kalangan mana ya, usianya berapa, dan seterusnya lah. Intinya kan kita dapat usia, oh ini dia target market kita atau bukan. Ya. Dan juga kita sebutkan juga di situ formatnya ada pebisnis. Dia kesibukannya apa. Nah, dari situ, kalau kita sudah tahu format orang yang daftar itu siapa, baru tuh kita bisa share ini syarat dan ketentuannya. Kalaupun dia memang bukan target market. Berarti, ya. Kang itu malah saya kasihnya barengan gitu. Itu gimana ya? Jadi saya kasih barengan form isian data, terus ke bawahnya ada syarat gitu. Itu atau gitu gimana? Itu nggak kebaca ya kalau kayak gitu ya? Terlalu banyak ya? Karena itu ada kalau pengalaman Sigma itu ada 2 informasi di sana. 1, dia suruh ngisi data, 2, dia suruh nge-share ini. Jadi ada 2 informasi. Biasanya itu orang yang 1 gitu biasanya. Ya. Karena jujur Sigma juga pernah pakai cara ini, tapi bukan di Kulwa ya. Waktu Sigma lakukan sesuatu lah, ada dua informasi. Ternyata si orang ini nggak baca. Akhirnya Sigma jalan aja gitu loh. Akhirnya miskomunikasi di sana. Ada miskomunikasi. Jadi sana Sigma 1 aja. Jadi dari isi data dulu, baru kita kalau dia memenuhi target market ya udah kita suruh dia share. Kalaupun belum ya udah kita tolak dia dengan elegan. Kita sampaikan aja kalau dia tuh belum memenuhi standar untuk ikut belum memenuhi syarat ya. Karena usianya sebutin aja gitu, usianya berapa sampai berapa. Kemudian kita kasih e-book gratis untuk dia gitu. Itu yang pertama, Mbak Ruli, supaya kita tuh tahu dia itu siapa orangnya. Karena kan kalau disebar langsung, kita belum tahu siapa dia, kita langsung nyebar informasi dia ini langsung nyebarin informasi soal Kulwa kita, ya otomatis orang yang akan datang juga sejenis dia gitu. Anak SMA ya berarti anak SMA juga yang akan datang sebagian besar, kemungkinan ya sebagian besar. Oke, kemudian yang kedua, kapan memasukkan peserta ya? Ini yang jelas kapan aja bisa di malam itu ya ataupun di H-1. Yang jelas kalau udah masukin peserta ya udah nggak boleh nge-add peserta lagi ya. Dan kalau bisa nih kan kita punya tim yang banyak ya. Misalkan kita ada tim juga yang berpartisipasi dalam
keluar kita, misalkan ada 7 orang, ada berapapun orang gitu loh. Nah, usahakan nih ketika keluar itu berlangsung, itu yang jadi admin jangan banyak-banyak, itu 2 orang aja. Sehingga kesannya itu lebih profesional ya. Ada admin kita, satu ya sebagai pembicara di pemateri di grup, yang kedua moderator ya. Kan biasanya ada yang pakai moderator tuh. Nah, itulah pakai 2 admin aja. Jadi ketika acara dimulai, yang lain tuh adminnya dinonaktifkan. Berarti itu serentak ya Kang ya? Misalkan kita udah daftar peserta berapa hari sebelumnya, berarti kita masukannya serentak gitu ya? Ya, boleh. Gitu. Tapi pastikan grupnya masih dikunci ya. Jadi jangan langsung dibuka. Kita masukin peserta, itu keadaan grup tuh dikunci, takutnya ramai duluan ngomong A, B, C, ngalung ngidul kemana-mana gitu. Jelas kita yang mengarahkan grup tersebut. Yang bagus berarti tadi Kang Sigma nyaranin H-1 ya? Kalau masukkan serentak itu ya? Boleh. Itu kapan aja sebenarnya. Oke. Terjawab ya Mbak Ruli ya? Oke, thank you. Alhamdulillah. Udah jelas ya Mbak Ruli ya? Next jelas. Pertanyaan ya. Pertanyaan saja dari, boleh Mr. Jojo yang kedua. Silakan Mr. Jojo pertanyaannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini ingin sedikit berbagi informasi dan pengalaman juga, sekaligus ada yang ingin ditanyakan terkait KULUA yang sudah saya jalankan selama 2 sesi ya. Ini 2 sesi saya sudah jalankan alhamdulillah untuk 2 tim. Ya, intinya kan kita membantu mitra untuk mereka nantinya bisa mandiri. Jadi yang pertama adalah ini sedikit mungkin berbagi pengalamannya Kang Sigma ya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan bisa menambahkan juga buat yang lainnya. Yang pertama adalah pastinya kita sebagai pembicara dulu, kemudian mitra kita sebagai moderatornya. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Kang Sigma tadi, ada 2 langkah yang memang kita bisa pakai. Yang pertama adalah kita langsung buka peluang usaha di grup itu, atau membuka grup satu lagi khusus untuk peluang usaha. Ada dua. Ternyata memang dua-duanya bisa dipakai dan memang bisa closing juga sebetulnya yang saya rasakan ya. Walaupun kemarin pas sesi yang awal sih mitranya tidak begitu banyak, ada sekitar 40 sampai 50, tapi yang closing itu sampai ada 5 orang kurang lebih ya. Buat saya itu suatu hal yang luar biasa. Pada sesi pertama saja sudah ada 5 orang yang closing dari 50 calon mitra. Nah, kalau yang pertama kemarin saya menggunakan grup terpisah gitu loh. Jadi ketika hari ke-1 materi, hari kedua materi, hari ketiga saya membuat link khusus yang ingin ikut peluang usaha Mas Ipo, silahkan klik join di link ini. Tapi memang ada minus dan plusnya kalau saya lihat. Pertama, plusnya adalah ketika mereka baca, ikuti, pasti gabung ya, tapi memang tidak semuanya. Plusnya adalah sudah segmented, mereka sudah tahu nih akan ada peluang usaha gitu loh. Tapi minusnya kadang-kadang kan tidak semua peserta KULUA membaca atau ikuti KULUA pada saat itu. Jadi ketika saya sudah selesai menjelaskan peluang usaha, mereka baru pada gabung. Itu sebagai minusnya kalau saya lihat. Gitu. Memang harus benar-benar kita siasati nih bagaimana supaya ketika yang baru gabung juga mendapatkan informasi terkait peluang usaha. Itu yang ke-1 ya. Yang kedua, ketika kita langsung buka peluang usaha di grup itu pada hari ke-1 dan hari kedua. Itu memang luar biasa dahsyat kalau yang ini yang kedua ini. Jadi saya bagi 2 sesi, hari ke-1 materi full sampai 1,5 jam ya. Saya pada saat itu, kemudian hari kedua materi juga, kemudian langsung buka peluang usaha pada saat itu. Nah, cuman kendalanya nih yang saya lihat adalah kembali di sini ada kekuatan Japri. Ya, kemampuan mitra-mitra kita memang mereka itu variatif gitu loh. Ada yang memang sudah jago, ada yang memang belum bisa. Ujungnya memang mau tak mau kita jadi bantuin mereka untuk closingkan gitu loh. Nah, pada saat memberikan materi, saya kan memberikan nomor telepon saya nih. Silakan save nomor telepon saya. Itu sebenarnya bisa dilihat nih. Ketika saya lakukan itu ada sekitar 15 orang yang japri saya, ya. Kemudian saya save nomor mereka. Kemudian hari besoknya saya coba japri mereka satu persatu dan memang responnya bagus itu loh. Akhirnya ya banyak yang closing kemudian dikasihkan ke mitra.
positifnya begitu. Nah, sebetulnya kendalanya adalah bagaimana mendidik mereka, mitra kita, supaya mereka jago closing sendiri. Duh, maaf. Gitu loh. Nah, gitu Kang, sebetulnya mungkin homework buat semuanya, mendidik mitra kita supaya bisa closing sendiri. Karena selama ini masih dibantuin sama kita closingnya. Oke, sip. Gitu. Ya, gitu Mas Ivo mungkin. Oke. Informasi ini, berbagi pengalaman. Bahkan yang ketiga ini nanti akhir September. Saya yang ketiga, keluar yang ketiga, awal Oktober keluar yang keempat. Jadi seminggu sekali nih. Keluarnya digeber biar makin terasa kemampuannya. Gitu Mas Ima, makasih. Oke. Terima kasih Kang Jojo, pertanyaannya mantap nih. Nah, jadi sebenarnya sih yang disampaikan Kang Jojo bahwasannya kalau kita di situ sebagai pemateri ya. Di sana Kang Jojo sebagai pemateri, tentu yang terbangun personal branding-nya, ya, yang dipercaya oleh para peserta itu adalah sebagian besar itu ke Kang Jojo sebagai pemateri, ya, ke si pemateri. Sehingga ketika kita si pemateri ini ngejapri, itu tentu ada hal yang memang berbeda gitu. Karena wah ini pemateri di grup japri saya gitu. Ya ini berarti itu ada authority-nya gitu loh di grup itu. Sehingga ketika dijapri, dia akan lebih terasa wah gitu loh. Kalau kita yang dijapri secara langsung ya, tentu tingkat closing-nya pun akan tinggi. Karena kita dipercaya oleh mereka. Itu sudah isi materi dan seterusnya. Nah, terus bagaimana mendidik mitra ya agar mereka jago dalam closing-kan. Saran Sigma nih ya, itu memang harus kita dulu yang mulai nih, seperti Kang Jojo kan sama timnya ya. Nah, kita membersamai mereka gitu kan dalam menjalankan kulwa. Nanti ya lama-kelamaan ya kita arahkan mereka juga untuk menjadi pemateri sendiri gitu. Jadi kan biasanya dihandle sama kita nih ya. Nanti kalau dia udah tahu pengalamannya, dia udah tahu step by step-nya, ya sudah kita ajari dia ya untuk membuat kulwa sendiri gitu. Kalaupun di awal gak berhasil nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nah di situ tentu dong, tadi kan Kang Jojo yang dipercaya sebagai pemateri dan rate closing-nya itu semakin tinggi biasanya. Nah ketika si mitra ini jadi pembicara, jadi pematerinya, tentu orang-orang yang ada di grup tersebut itu akan percaya kepada si mitra ini, ya, si mitra, sehingga kalau dia mau closing-an itu jauh lebih mudah. Oke, itu kan ada 2 poin ya sebagai pemateri. Nah lalu bagaimana Kang Sigma kalau kita mau ngajarin mitra yang lain itu gitu loh, supaya mitra tuh jago di closingan aja ya, di closingan di sini intinya. Itu memang butuh namanya jam terbang dalam closingan, dan memang kita harus sharing ya ke mereka terkait prinsip-prinsipnya. Kan dalam closingan juga kan nggak hanya sekedar teknik aja ya, ada namanya mindsetnya, ada namanya cara memanage hati ya ketika ada orang, itu kan harus kita sampaikan benar-benar. Nah, saran Sigma nih, ini juga Sigma baru dapat ya, masukannya, pertanyaan dari Kang Jojo, bisa kita share tuh di grup ya, mungkin kita inisiatif, teman-teman cara closing itu seperti ini, nah itu bisa disampaikan tuh di grup, ya, di grup koordinasi seminar ya, supaya nggak bentrok dengan grup yang lain gitu, ya. Situ kita sampaikan sekiranya apa yang bisa kita sampaikan terkait ilmu teknik closing, itu pengalaman kita aja, gitu. Kalau ada contoh-contohnya kita share gitu. Kalaupun ada yang closing, ya udah dia tuh suruh share caranya gimana. Di hari pertama nih dibuka peluang usaha, oh si A closing ternyata, dia share di grup, langsung tuh buka-bukaan untuk caranya gimana. Kita supaya bisa belajar lagi. Memang di sini harus ada jam terbang gitu loh, ya, masuk jam terbang. Dan memang kan sebenarnya ketika keluar itu memang bukan hanya isi keluar aja yang kita dapatkan manfaatnya, tapi kita tuh mengasah banyak aspek teman-teman, ya. Mulai dari kekompakan kita dengan tim, ya kan, kalau kita japri sendirian capek gitu kan. Kita harus sama tim bareng-bareng ya kan, supaya lebih cepat pergerakannya. Dan itu memang kita membangun kekompakan kita dengan tim di sana. Kemudian melatih kesabaran ya. Kita menginvest waktu di sana itu lumayan ya. Ya, dan kita memang di sana melatih kesabaran juga ya. Dan juga kita harus siap-siap nih kalau sampai di sana nggak closing, kita jangan kecewa gitu loh ya. Karena kalau tujuan kembali di awal ya, kalau tujuan kita mau lihat closing nggak closing, kita akan tetap jalan gitu loh. Nah biasanya Sigma itu biasa mengasumsikan, jadi misalkan nih di grup peserta seminar itu ada 200 orang lah misalkan. Nah biasanya tuh Sigma sebelum membuka peluang usaha itu asumsikan dulu, wah ini segini orang, sebanyak ini orang, kalau closing di paket sekian, profit saya berapa ya, dikali sekian. Nah
itu dihitung aja dulu, walaupun nggak bakal closing semua gitu loh. Ini tujuannya untuk membangun asumsi gitu loh. Asumsi bahwasannya kita tuh bisa mengclosingkan banyak orang. Jadi kan harus ada asumsi dulu, sehingga ada motivasi gitu terhadap diri kita untuk bergerak dengan brutal, dengan action yang lebih lah. Ya. Begitupun dengan ini kita sampaikan juga ke tim gitu, supaya dia tuh ada semangat yang luar biasa. Jadi dia tuh nggak hopeless gitu loh. Dia udah japri sampai ditolak gitu loh. Hopeless gitu kan kasihan juga gitu ya. Jadi kita harus sampaikan prinsip-prinsipnya terkait teknik closing ya. Bukan hanya tekniknya ya, termasuk tadi dari mindset, pola pikir dan sejenisnya lah yang kita sampaikan ke mereka supaya mereka tuh lebih fokus satu ya lanjut lagi gitu. Gitu. Biasanya kan yang ikut ini ada distributor ya dan juga agen plus biasanya masih ikut karena bisa menjual ke agen. Jadi kita harus sampaikan prinsip-prinsipnya gitu Kang Jojo ya. Mungkin sedikit membantu ya jawabannya ya. Ya, alhamdulillah. Lanjut pertanyaan kedua, yang ketiga dari Kang Enda aja ya. Silakan Kang Enda, pertanyaannya. Oke, terima kasih. Saya pernah ngadain Kulwa itu 2 hari, ternyata kurang efektif banget menurut saya. Saya kan biasa kan teknikal, itu 7 hari, 5 hari gitu. Mantap. Itu pengaruh nggak sih, Kang? Nah, biasanya saya ngejalan tuh 5 hari, 7 hari gitu. Ini kemarin saya pernah jajal 2 hari, kurang efektif banget kayaknya gitu. Iya, keren. Ini 7 hari butuh kesabaran yang luar biasa. Oke, Sigma jawab langsung ya. Nah, saran Sigma, kalau di grup Kulwa, ya itu nggak hanya bahas teknis. Jadi itu teknis penting, itu memang harus ya. Tapi ada satu materi yang kita share ke dia tentang kenapa kan kita mau supaya dia itu bermitra dengan kita, karena kita harus sebutkan juga kenapa sih dia harus bermitra dengan kita. Gitu. Jangan sampai ibaratnya gini, kita menjadi dia gitu loh. Ya kita nih menjadi peserta. Kenapa sih kita tanyain kepada diri kita? Kenapa sih saya harus join di BP? Kenapa sih saya harus join di BP sekarang? Kenapa sih saya harus join BP sama dia? Kenapa sih apa sih benefitnya di BP? Nah, kita harus sampaikan, kita harus tanyakan hal itu di dalam pikiran kita. Nah, kita sampaikan itu di grup. Gitu. Mungkin orang itu nggak ngeh kan, nggak sadar juga tentang hal itu. Tapi kita yang sadar kan, kita tahu alasan-alasan kenapa orang-orang baru bermitra, ya kita sampaikan gitu. Tapi bukan dengan pertanyaan, kenapa Anda harus join? Gini-gini, nggak harus gitu juga. Tapi kita menyampaikannya dengan sebuah materi keilmuan gitu. Harus ada A, B, C, D dan seterusnya gitu. Makanya Mr. Go juga ya, Sigma Cek itu kan Sigma suka jadi moderator di Mr. Go ya. Itu maksudnya bukan di grup ya, di slide seminar. Nah, itu Mr. Go ada teknisnya, ada hal teknis bla 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 A sampai Z misalkan. A sampai X misalkan, A sampai Y ya, A sampai Y. Nah, di bagian akhir di Z ini Mr. Go itu menyampaikan poin-poin tentang produk gitu, tentang produk bisnis yang memang harus digunakan kalau mau kalian nembus sekian gitu. Nah, itu sebenarnya Mr. Go sedang seeding ya ke dalam penawaran British Propolis ketika di Zoom itu. Nah, begitupun kalau kita mau hal teknis, itu memang harus ya. Kan itu memancing orang banyak banget ya. Terkait cara mudah main Facebook tuh. Dari Facebook dapat 100 juta rupiah, ya, omset 100 juta, dan seterusnya. Nah, di situ kita dapat trafficnya, kita kelola, baru kita masukin informasi-informasi. Mungkin hal teknisnya itu berapa hari gitu kan. Kalau mau 7 hari berarti hal teknisnya 5 hari atau 6 hari. Nah, di ujung itu kita hal-hal yang memang menyerebet gitu loh ya, yang nyambung ke dalam ciri-ciri BP dan alasan kenapa dia harus berbisnis gitu. Sehingga kita di posisi itu kita sedang menyentuh dia dari segi emosional ya. Karena kan kalau dari teknis itu memang teknikal ya, tapi kita memang harus menyentuh dari segi emosionalnya juga. Karena sebagian besar ya 80% orang itu beli karena emosional, bukan emosi marah-marah ya, bukan emosional gitu, ada empati di situ. Nah, kita harus menyentuh dari situ. Apalagi di Indonesia ya, di Asia tepatnya, karena kita kan biasanya tuh ada hal nggak enakan, kita bisa, pokoknya ada hal-hal yang menyentuh dan kita bisa manfaatkan itu. Jangan sampai kita dimanfaatkan, tapi yang kita manfaatkan peluang ini, segi emosional kita menyentuhnya. Gitu mungkin Kang Enda. Ya, terima kasih pertanyaan Kang Enda. Udah jelas ya, luar biasa, butuh kesabaran 7 hari ya. Belum nanti yang ada yang keluar-keluar, ada yang left group. Oke, next pertanyaan selanjutnya boleh Abah Iwan, silakan Abah Iwan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Kang Sigma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Singkat aja Kang Sigma.
apa yang diceritakan Kak Sigma, saya udah melakukan 2 kali ya. Kelihatannya yang keluar pertama dan keluar yang kedua, itu potensinya bagus di keluar yang pertama. Karena apa? Di keluar yang pertama itu pendaftar kita kumpulkan jadi satu. Kemudian di keluar yang kedua tetap kita kumpulkan jadi satu. Cuman kendalanya yang keluar kedua itu kita selalu berbenturan dengan acara pusat. Sehingga halo Kang Sigma, dengar? Ya, jelas terdengar. Oh, oke. Jadi saya ulang, khusus yang untuk keluar kedua itu rata-rata kebanyakan berbenturan dengan acara pusat, sehingga waktu kita penyampaian di keluar kedua untuk bikin satu grup peluang usaha, rata-rata mereka yang seperti Kang Sigma tadi bilang, setelah data terkumpul itu masuknya agak susah. Nah, yang ini saya tanyakan ke Mas Sigma, untuk pembikinan peluang usaha itu sendiri, kira-kira kalau misalkan kita tambah hari, dalam arti di flyernya kita tentukan 2 hari. Karena kita menyesuaikan kondisi yang ada di pusat, yang sering ada acara, itu kita tambahin, itu kira-kira gimana Kang Sigma? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Mbak Iwan pertanyaannya. Sebenarnya itu boleh-boleh aja dan Sigma sering lakukan menambah waktu untuk materi ya. Dan jadi gini, misalkan 3 hari di flyer itu memang tok untuk materi gitu sampai pembukaan peluang usaha gitu. Di 3 hari ini. Untuk kalau kurang waktunya itu bisa ditambah di hari-hari berikutnya. Yang jelas bukan materi lagi di sini, kita soal prospek gitu, soal menawarkan produk dan sejenisnya di sana. Karena Sigma juga sering sih kan lagi hari ini belum tuntas, maksudnya belum terjadi banyak banget closing, ya udah kita manfaatin waktu tersebut. Kalau Mr. Go tuh bilang sampai 2 minggu, wah itu lebih mantap nih. Jadi bukan berarti kita isi materi terus ya di grup itu. Jadi kita bisa tulis artikel ataupun kita lewat Japri gitu. Secara personal artikelnya tentunya yang mengarah ke dalam produk ya. Secara soft selling gitu dalam produk gitu. Ataupun testimoni. Nah kalaupun mau lebih lebih mantap nih, Sigma menyarankan ke grup Sigma waktu itu kalau udah isi materi, kalau bisa kalau si mitra ini suruh testimoni di grup. Nah, ini kan lebih mantap. Mungkin nggak harus admin ya, mungkin yang lain gitu. Sehingga orang tuh nggak, oh ini adminnya udah kong kali kong misalkan gitu. Kan ada juga tuh orang yang berpikir seperti itu. Nah, tapi bisa juga kita menyuruh orang lain, mitra kita kan tentu dong bukan 2 orang aja mitra kita yang ikut, mungkin banyak ya. Dan dia bisa kasih testimoni ke grup tersebut. Dan itu lebih membangun si peluang usaha ini untuk naik lagi supaya orang tuh makin percaya lagi. Mungkin nanti akan ada yang live group di sini, itu hal wajar ya. Sigma ulangi nggak usah fokus ke mereka yang live group, nggak usah, kita fokus ke yang ada di grup aja gitu. Jadi live 1 nggak apa-apa, masih banyak gitu. Kecuali live-nya semuanya ini berabe, tapi nggak mungkin sih. Kayaknya yang live itu cuma 1 atau 2 orang aja gitu. Jadi kalau menambah waktu itu nggak masalah, Yang jelas materinya itu tepat waktu materinya. 3 hari, ya udah 3 hari kita sampaikan. Gitu. Materinya itu kan termasuk disiplin juga ya. 3 hari nggak boleh lebih dalam menyampaikan materi ya, materi intinya. Nah, kalau pusat ya sekarang mungkin di awal-awal kita memang nggak tahu kan, ada yang dadakan juga malam informasinya, kemudian besok dimulai gitu acaranya, dan kita sekarang insya Allah relatif lebih tahu ya kapan-kapan waktunya untuk acara pusat, sehingga bisa diminimalisir. Kan kalau rutin tuh biasanya Senin pagi ataupun Rabu Kamis itu pagi juga ya, dan juga hari Sabtu sore biasanya event dari pusat gitu loh. Dan juga ada grup dari PPK ini, ya udah kita sesuaikan juga gitu. Insya Allah sekarang lebih tahu dan kita lebih teratur lah insya Allah. Mungkin di awal-awal memang ini kan kita lagi penyesuaian gitu kan, sehingga bentor sana, bentor sini, dan insya Allah ke depannya itu lebih aman karena kita udah tahu jadwalnya. Jadi kalau kembali lagi pertanyaannya, boleh nggak ditambah waktunya? Boleh gitu. Gitu Abah Irwan, mungkin terjawab ya. Oke. Nah ini udah jam 2 lewat 2 menit nih. Alhamdulillah. Udah jam 2 Kang. Apa lanjut gimana nih? Pertanyaan tapi masih banyak nih. Masih ada beberapa yang masih rekam yang belum terjawab. Cukup ya, Kang Sigma? Bentar. Oke, atau coba lanjut? 15 menit lagi. Ada yang di chat juga, masih belum dijawab pertanyaannya. Mungkin, oke boleh deh. Kita lanjut lagi ya.
Lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada boleh Kak Sandy ya. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa materinya, Kang Sigma. Terima kasih. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan gitu ya. Untuk alhamdulillah memang dengan support dari Abah Iwan, kita sudah mengadakan kulwa 2 kali seperti yang beliau sampaikan tadi. Nah, saya ingin tanya untuk isi materi nih, Kang. Lebih spesifik lagi mungkin ya. Kita ngadakan misalnya 2 hari untuk full materi. Nah, hari pertama itu seputar motivasi gitu ya. Seputar motivasi. Nah, hari kedua kalau kita di sana itu ngasih istilahnya studi kasus gitu. Jadi bisnis apa yang bagus. Kemudian kita sudah nyebut merek BP itu gimana menurut Kang Sigma? Misalkan ini cuma contoh gitu, dikasih pemaparan, ini cuma contoh, tapi kita sudah mengarah ke BP bahwa marginnya tinggi, kemudian repeat ordernya juga jalan terus, kemudian kita sebelumnya kan sudah presentasikan produk-produk yang bagus untuk kita jual gitu ya, terutama dari segi margin. Kemudian kita memberikan studi kasus dengan menyebutkan British Propolis karena itu bisnis kita, itu boleh nggak? Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk durasi nih, Kang Sigma. Durasi untuk kita melaksanakan kulwa itu berapa menit? 60 menit itu inikah, cukupkah, atau 90 menit, atau bahkan 120 menit? Ya karena ini kan kita juga buka sesi tanya jawab biasanya ya, Kang, untuk peserta gitu. Nah, baiknya kita buka pertanyaan itu berapa? 3, 5, atau berapa, Kang Sigma? Siap. Ya, Sigma jawab langsung ya. Pertama tadi di soal materi itu gimana? Nah, Sigma ulang di awal ya soal di slide materi. Bahwasannya di awal itu biasanya Sigma naikin isu dulu. Jadi belum ke motivasi dulu. Karena kan kalau motivasi itu kan kita udah share ketika kita perkenalan ya. Jadi maksudnya motivasi ini kita kenalan, kita bisa ini dan itu kan termasuk motivasi juga kepada orang lain supaya itu bisa lebih baik gitu loh. Nah, selain itu kita juga timbulkan isu. Jadi kan kalau ada masalah nih, kita naikin isunya gitu loh. Soal peluang usaha atau pasti bukan sering bilang tuh, kalau kuliah itu naik sekian, biayanya, pendidikan sekian, kalau pokoknya hal-hal yang gak enak didengar gitu, membuat kebaikan, kita sampaikan gitu ke mereka. Biasanya tuh kalau Sigma di awal, materi pertama, Sigma itu biasanya soal ini, disruption gitu, soal kalau dia nggak usaha, kalau dia nggak berbisnis dia akan tergerus oleh zaman dan seterusnya misalkan. Nah, isu itu kita harus tampilin gitu loh. Apalagi kita pandemi kan, ini lebih mantap nih, isunya lebih digoreng gitu, lebih hangat gitu loh kan isunya. Sehingga orang tuh bergerak dengan secara real. Oh, benar juga ya, saya harus memulai bisnis. Jadi itu intinya, dia ada keinginan untuk memulai berbisnis dengan isu yang kita naikkan gitu. Dengan isu yang kita sampaikan ya. Kan tujuannya bukan cari masalah kita ya, bukan buat masalah, bukan, tapi masalah yang udah ada kita naikin lagi supaya dia tuh ngeh gitu, supaya dia tuh sadar gitu untuk memulai bisnis. Kalau di rumah tuh jangan rebahan aja dan seterusnya lah, intinya seperti itu. Baru kita share soal pengalaman kita. Nah, pengalaman ini ilmu yang kita dapati selama berada di BP tentunya. Ya kita ini bebas ya materinya terserah bagaimana. Yang jelas kalau menurut Sigma untuk ketika materi itu menyebutkan produk, kalau menurut Sigma itu jangan dulu, boleh seeding dulu ya. Jadi mungkin terkait produk kesehatan, pentingnya produk kesehatan kalau untuk dipasarkan dan seterusnya gitu. Sehingga orang tua akan penasaran gitu loh. Kuncinya itu, karena kan marketing itu adalah membuat orang itu penasaran dengan kita ke depannya nanti gitu. Tujuannya itu. Kalaupun dengan cara menyampaikan produk BP di awal itu hasilnya bagus, ya udah. Misalkan dari keluar pertama kita materinya nyebutin BP, misalkan kita coba marketing is testing ya, marketing itu harus dicoba ya, intinya seperti itu. Menghasilkan
ya udah berarti bisa diduplikasi. Tapi jangan menilai dari hasil kita aja. Kita juga korelasi dengan yang lain. Di tim ini caranya gini, trade closingnya tuh sekian. Oh ternyata dia nggak nyebutin BP misalkan. Oh berarti next saya nggak nyebutin BP, saya coba nih. Nah itu baru jadi ada perpaduan gitu, ada percobaan di sana. Jadi memang ya namanya marketing seperti ini memang harus dicoba teman-teman. Karena nggak ada yang bisa disebut yang ini benar, yang itu benar. Bahkan dua-duanya itu bisa benar gitu. Jadi memang kita harus mencoba dulu enaknya tuh di mana. Tapi pengalaman Sigma ini itu kalau nyebutin BP di awal langsung tok ya kita akan menjualkan ya, itu memang orang relatif lebih cenderung lebih bilang propolis, dan propolis aja kan identik dengan MLM ya, mohon maaf kan di luar sana. Nah kalaupun kita udah menjelaskan, misalnya kita bilang gini, bukan MLM, nah secara tidak langsung ya orang itu akan berpikir kemana-mana gitu. Kan belum tentu orang itu 100% percaya sama kita gitu. Mungkin sebagian besar aja percaya sama kita, sebagian besarnya. Mungkin ada beberapa orang memang belum percaya. Nah saran Sigma sih untuk nyebutin produk itu di akhir gitu. Kita sebutin aja suplemen kesehatan dan seterusnya gitu loh. Di masa pandemi ini kan itu lebih mantap gitu. Isunya lebih cocok, isunya lebih panas gitu kan. Tidak bisa kita sampaikan ke mereka peserta. Baru di akhir sesi closing kita belak-belakan aja buka di sana dengan cara yang sudah Sigma sampaikan gitu. Kemudian yang terakhir, berapa waktu durasinya? Saran Sigma jangan lama-lama untuk materi. Jadi kita udah siapin dulu ya materinya apa, kita udah siapin. Entah udah disiapin dalam tulisan ya atau ketika langsung ngetik gitu. Yang jelas step by stepnya bab per babnya itu udah ada gitu loh di dalam pikiran kita. Jadi nggak spontan gitu, nggak langsung. Tapi kita udah rencanakan di dalam pikiran kita, A, B, C, D, nanti materi ini baru kita sampaikan. Nah, kalaupun udah ada materinya, misalnya nih di keluar pertama kita udah isi secara live misalkan. Di keluar kedua saya mau materi yang lama kita share ke sana. Itu nggak masalah juga, yang jelas kita harus baca dulu materinya. Ya, jadi kita baca dulu misalnya nih di keluar yang lalu nih, minggu ini kita baca dulu keluarnya gitu kan, baru kita share supaya ada energi yang kita keluarkan. Jadi nggak kayak broadcast aja gitu loh, broadcast kan nggak bagus juga, nggak ada energi yang keluarkan di sana. Tapi kalau mau setiap keluar itu materinya secara live, itu lebih mantap gitu, itu lebih bagus. Dan nggak usah lama-lama ya, apalagi 2 jam, jangan ya. Itu maksimal ya sejam lah maksimal ya. Kalaupun ada sesi tanya jawab, itu kalau bisa tanya jawabnya itu jangan ke grup gitu, jangan di grup, tapi lewat admin sehingga kita bisa batasi 3 pertanyaan. Kan kesannya lebih profesional. Kan kalau langsung jawab di grup itu gimana gitu ya. Jadi baiknya lewat admin, moderator ya, nanyanya sehingga bisa disortir 1, 2, 3. Jadi kita bisa informasikan, maaf teman-teman yang belum bisa terjawab karena banyak banget pertanyaannya nih. Nah itu kan secara langsung sedang membangun keluar itu kan semakin besar gitu. Wah ternyata bagus ya gini-gini gitu. Intinya seperti itu apa kita ngomong, tapi orang berpersepsi seperti itu. Itu Mbak Sandy. Ya, terjawab ya. Alhamdulillah. Jelas ya Mbak Sandy ya. Bagaimana Kang Sigma? Lanjut lagi? Masih ada 3 lagi ya, 3 pertanyaan lagi. Kita tanya Mister ya. Mister apa boleh lanjut? Lanjut aja. Siap. Dibatasin aja ya sampai setengah 3 ya. Ya. Tolong buat moderator pertanyaannya harus pak-pak gitu loh. Langsung apa gitu biar lebih enak. Langsung 3 aja biar cepat. Silakan. Siap. Oke. Selanjutnya Uni Wirda silakan. Boleh pertanyaannya? Masya Allah, terima kasih Kang Sigma. Sekali bagi yang saya nah kemarin itu kan sudah 2 kali ya ikut mengadakan KUA. Nah saya mau tanyakan itu menurut Kang Sigma lebih efektif mana ketika kita memberikan materi itu tulisan semua atau di mix gitu, karena kemarin juga ada kebetulan pas aku ngasih video itu hanya beberapa yang mengklik apa karena mereka takut kuotanya lebih banyak keluar. Nah kan kebanyakan orang kan nggak visual semua ya, ada yang auditori juga. Nah ketika kita melihat mau tulisan semua atau bagusnya di mix, itu menurut Kang Sigma. Terus yang kedua, kan tadi Kang Sigma jangan lama-lama waktunya, itu kan durasi 1 jam 90 menit. Nah menurut Kang Sigma efektif nggak kira-kira ketika kan kalau yang besok untuk yang
akhir bulan besok kan cuma 2 hari tuh. Efektif nggak kira-kira ketika kita siang memberikan materi, terus nanti malam lagi mengetes materi, atau kita minimalisir materi hanya 1 kali pemberian materi di hari itu? Itu Kang Sigma, mohon solusinya ya. Terima kasih. Langsung dijawab ya? Langsung dijawab Kang Sigma ya? Setelah ini Buati dan Pak Rahmat. Setelah ini Buati dan Pak Rahmat ya, siap-siap ya. Silakan Kang Sigma. Oke, baik. Nah, materinya baik tulisan aja, gambar, atau video. Nah, saran Sigma sih digabungin aja semuanya, lebih hidup. Karena kalau tulisan aja, satu orang boring gitu bahasanya. Apalagi kalau tulisan kita panjang-panjang, itu kan boring. Jadi lebih baik sih isi itu secara live gitu. Jadi kita kayak isi materi di grup pembinaan gitu, jadi live gitu. Ada, kalau bisa, kalau ada poin-poin penting, kita kasih buat dulu pick-nya di Canva ya, sehingga itu lebih hidup aja. Karena kalau tulisan aja itu lebih lebih datar gitu. Kalau menurut Sigma ya, mungkin Sigma orangnya suka yang grafik gitu kan, sehingga kalau isi materi itu ada aja, dari gambar, video, dan sejenisnya ya, sehingga lebih hidup aja gitu. Walaupun ada orang yang belum baca, nah itu sebenarnya kan bisa ditandai. Oh, ini orang ternyata dia mungkin kenapa dia belum lihat videonya dan sejenisnya, atau nah itu kan bisa jadi orang ini memang dia belum tertarik gitu loh, belum ras gitu sama kita, dan itu kita bisa kalau mau prospek orang ini kita bisa diakhirkan gitu loh. Maksudnya tidak diprioritaskan lah dengan orang-orang yang memang dia sangat memperhatikan materi kita gitu. Termasuk gini, ketika kita mengisi materi nih, kita isi materi, kemudian selesai, kemudian kita komen. Kan biasanya kan Sigma gini, ketika isi materi itu selesai di grup, hari ini beres, Sigma buka grupnya, nah baru Sigma biasanya apakah materi yang manfaat gitu. Biasanya tuh Sigma sering tanya seperti itu. Oh kan manfaat kan, keren, masya Allah. Biasanya kan seperti itu kan. Tujuannya untuk bukan dapat pujian ya, bukan. Tapi di situ kita bisa tahu nih orang-orang yang memperhatikan materi itu siapa aja. Dan orang-orang yang komen itu ya, yang bilang keren, mantap atau sejenisnya dan komen, itu bisa dijadikan prioritas ketika kita memprospek gitu loh. Tandai orang itu gitu, supaya nggak kebuang-buang waktu kepada orang lain yang memang dia kurang interaksi di grup gitu. Kemudian waktunya kan saya cuma 2 hari nih Kang, gimana efektif apa enggak kalau cuma 1 hari, itu cuma 1 kali isi materi aja. Nah itu bisa dibagi teman-teman, di pagi sama di waktu dua waktu lah, sore atau malam ya. Nah yang jelas gini, jangan berpikir ya kalau mereka itu stay group ngeliatin WA kita, enggak gitu. Pengalaman itu mereka enggak seperti itu. Mereka seperti biasa ya, lagi main WA, oh ada materi gitu beres gitu. Nah jadi kita kalau mau isi sejam aja is oke, nggak masalah gitu. Kalau mau 2 jam aja sebenarnya boleh-boleh aja. Sigma tuh kasihan ke pematerinya gitu, bukan pesertanya gitu. Kalau 2 jam capek dia isi materi 2 jam, ngapain aja gitu kan, lebih baik sejam beres ya, itu udah lama banget lah, maksimal sejam. Soal orang itu kelamaan atau enggak, para peserta mereka nggak akan berpikir seperti itu, karena sebagian besar ya mereka sambil WhatsAppan, sambil sesuatu kan, mereka dalam dalam ini ya, WhatsApp, bukan dalam video. Kecuali dalam video mereka akan bosan juga gitu loh ngeliat kita gitu kan, 2 jam nih ngomong ngapain nih orang ya kan ya. Jadi saya Sigma ya enjoy aja, jadi dibagi aja di pagi kalau memang materinya banyak banget ya, pagi sama sore atau malam, ini 2 sesi gitu. Atau siang pun juga boleh, juga bagus gitu. Udah Bu Wirda ya, semua terjawab ya, atau ada lagi yang belum terjawab? Jelas ya Uni Wirda ya? Udah Kang Sigma, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan langsung saja Bu Ati. Tinggal 15 menit lagi ya. Berarti masing-masing 5 menit cukup kali ya. Silakan Bu Ati. Halo? Ya, Assalamualaikum, jelas. udah belum? Udah. Sudah. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan pertama, tadi kan katanya kalau misalnya mau dibuka kulwa kan kita japri-japri. Boleh nggak kalau dibikin grup siaran aja, jadi kita nggak ngejapri-japri gitu. Kemudian pertanyaan kedua, kan pernah kemarin saya yang itu tuh ya ada grup yang setelah percepatan rezeki itu
Kan ketika ditawarkan siapa yang mau dibina sama Mas Ipo, kan banyak tuh ya yang jawab saya gitu banyak. Nah, ketika di hari keduanya saya buka peluang usaha, ternyata kalau misalnya mau dibina itu harus syaratnya bermitra. Nah, baru ketahuan tuh banyak yang bilang nggak ada modal. Itu kedua, jadi terus nanti solusinya gimana? Terus yang pertanyaan ketiga, kan waktu di peluang usaha itu di hari kedua, kan banyak yang belum baca, ada yang belum baca. Nah, terus apakah peluang usahanya di luar grup itu atau biarkan aja di grup itu gitu? Gitu ya, Kang Siba. Makasih. Peluang usaha maksudnya ya? Ya boleh, silakan Kang Sima. Yang pertama tadi kalau nggak mau, apakah saya harus boleh buat grup siaran untuk menginformasikan mereka supaya menyimak grup? Ya boleh ya, untuk minimalisir waktu kita ngejapri kan, apalagi kalau mereka banyak banget 200 ya atau berapa lah. Yang jelas pastikan mereka sudah nge-save nomor kita gitu. Kan ada juga tuh peserta seminar dari tim kita, ya udah berarti kita ingatkan tim kita untuk membuat pesan siaran juga gitu, supaya mereka mempraktekkan ke tim mereka juga, karena kan harus saling save ya, itu intinya, saling save. Kemudian yang kedua tadi di awal saya udah informasiin siapa yang mau bermitra dengan Mas Ipo, banyak tuh, tapi ketika dibuka ternyata ada modalnya gitu loh. Nah, dan mereka nggak ada modal misalkan. Nah itu apa namanya keluhan klasik ya yang sudah kita sering banget temui. Yang jelas ini kita bisa minimalisir dari di awal ya, dari mana kita mendapatkan peserta itu. Apakah dia memenuhi standar sesuai dengan target market BP? Ya minimal usianya nggak 20 tahun ke bawah lah ya minimal, sehingga dia tuh udah punya ya minimal punya duit lah ya untuk bermitra. Dan Mas Ibu kan tadi pagi juga bilang ya, masa iya 660.000 nggak punya uang gitu loh. Nah, itu kan yang hemat banget ya. Mungkin ya ini orang bukan nggak punya uang, tapi memang belum ada ketertarikan untuk berbisnis gitu. Nah kemudian kita cari tahu nih alasannya selain dia nggak punya uang apa gitu. Kita tanya gitu kan. Tapi kalau memang dia jawab nggak punya modal aja, ya sudah. Mungkin dia 1,8 nggak punya, 1 juta nggak punya, 650.000 nggak punya. Udah kita suruh dia DP aja, 50.000 dia punya nggak gitu. Kalau dia memang alasannya benar, maksudnya nggak alasan gitu, nggak excuse aja, berarti dia akan transfer biasanya. Oke, saya komit gitu, Bismillah gitu. Biasanya dia akan seperti itu. Tapi kalau memang hanya untuk alasan aja, ya udah, ya kita baiknya udah nggak usah difokuskan. Kita fokuskan ke mereka yang memang butuh fokus dari kita untuk penawaran itu. Jadi jangan terlalu fokus ke mereka yang memang alasannya itu aja. Kita udah suruh DP dia nggak mau gitu. Kalaupun iya nggak transfer, ya nggak transfer. Mungkin kalau belum transfer ya kita bisa introspeksi mungkin dari kitanya, cara teknik closingnya belum tepat dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir yang berarti apakah di grup, tadi kan ada 2 grup nih, grup materi dan grup peluang usaha ya yang buat tanyakan. Kita informasi di grup yang pertama ini aja soal peluang usaha. Apakah yang lain tahu? Nah ini sebenarnya yang di grup materi ini kan nggak kemungkinan mereka tahu ya. Nah, mereka tahu itu kita udah buka peluang usaha itu adalah dari kita menjapri mereka. Ya, kita japri mereka. Bahwasannya biasanya kan Sigma suka infoin gini. Pagi Kak, sudah nungguin ya? Biasanya gini Sigma, ada si copywriting yang oleh Sigma biasanya. Pagi Kak, misalkan Sigma udah informasiin, oh ini kepotong mulu ya. Biasanya di kemarin Sigma udah informasiin kalau besok ada peluang usaha. Nah, biasanya Sigma ingetin tuh udah japri, dan Sigma juga suka diarahkan. Pagi Kak, sudah tahu kan hari ini sudah akan dibuka peluang bisnis British Property itu lewat japri ya, sehingga orang tuh oh iya gitu. Ini orang mau buka peluang usaha di hari ini misalkan, atau hari ini udah waktunya dibuka peluang usaha gitu. Kalaupun dia nggak dibaca, maksudnya dibaca aja nggak dibalas, berarti kita japri secara personal, assalamualaikum dan sejenisnya ya. Jadi nggak tahu atau enggaknya itu dari japrian kita. Jelas kita udah informasikan di grup. Kalau dia belum baca juga, ya kita japri. Gitu. Kita informasikan kalau peluang usaha itu udah dibuka ya. Gitu, Bu Ati. Sudah terjawab ya? Ya, jelas ya Bu Ati ya. Oke, ini ada Pak Rahmat nih. Iya, terakhir Pak Rahmat, silakan. Boleh pertanyaannya? Oke, silakan. Pak Rahmat. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada 2 pertanyaan, boleh ya? Ya, silakan. Ya,
Yang pertama gini Kang, untuk mencari peserta di wilayah tertentu. Karena kalau kalau kita menyasar wilayah hanya setempat itu agak sulit untuk menjaring mitra. Saya di Lampung untuk menjaring mitra di Jawa. Karena kalau menurut saya di Jawa ini potensial sekali ya, karena penduduknya banyak dan probabilitas untuk menjaring calon tetap pun lebih besar gitu kan. Gimana caranya supaya kita bisa melempar poster keluar kita itu ke wilayah Jawa gitu. Ada nggak triknya gitu ya? Atau pakai diet atau menyasar wilayah tertentu. Oke. Terus yang kedua, bisakah kita memanfaatkan kolom grup yang sudah ada gitu kan? Kemarin kan kita udah seminar ya 2 kali ya, percepatan rezeki. Kita seminar Mas Ivo ya? Ya, kita tampung di sebuah grup, terus peserta yang kita bawa dengan tim kita ya. Apakah bisa kolom yang sudah ada itu kita manfaatkan untuk keluar gitu. Kita tawarkan untuk keluar, sehingga kita tidak lagi cari mitra. Oke, terima kasih. Siap. Ada 2 pertanyaan ya. Bagaimana mendapatkan pasar di luar daerah ya. Misalkan kalau menargetkan di Jawa, gimana caranya? Pertama, yang ads yang berbayar ya. Kita pakai cara yang berbayar aja. Kita yang pertama nih ya, ini poin pertama. Kita pakai iklan di Facebook yang memang targetnya Jawa Barat aja, tok gitu, Jawa Barat aja. Gak usah kayak yang lain-lain. Itu satu, kalau kan bisa tuh ditargetin beberapa kota. Itu yang untuk pakai yang ads. Ini lebih mudah dan potensi juga lebih besar ya. Biasanya kalau yang event-event itu interaksinya lebih banyak orang untuk cenderung ikut dibandingkan kalau kita iklan produk atau iklan langsung peluang usaha. Itu relatif orang jarang ya untuk datang karena kan harus bayar dan sejenisnya. Tapi kan kalau event itu kan gratis. Kalau kita pakai iklan itu orang relatif lebih mau untuk ikut. Biasanya ya, Pengalaman Sigma gitu. Kemudian yang kedua kalau cara organik, nah ini kita memang harus targetkan dari pertemanan ya di Facebook atau di Instagram ataupun di WhatsApp. Kalau di WhatsApp kan umum ya, kayak kita posting di WA Story, ya udah berarti marketnya di sana gitu kan. Orang-orang yang sudah kenal kita, kalau di WhatsApp ya berarti yang memang sudah lama kenal dengan kita, walaupun ada, ya berarti itu daerah sekitar kita gitu loh kan. Kebanyakan mungkin kalau selama ini mitranya di Lampung, berarti kebanyakan di Lampung gitu kan, kebanyakan teman-temannya. Kemudian kalau kita mau menargetkan ke luar market, ya udah berarti kita harus cari target market yang gratisan ya di Facebook gitu. Ataupun di Instagram yang memang cenderung dari orang-orang daerah sana. Mungkin dari dari pertama yang enak sih di Facebook ini kalau soal target market, karena kan kita bisa tahu dia itu dari mana ya. Di Facebook itu ada ada keterangannya ya, dan kita bisa cek orang ini dari mana, dan kita juga bisa searching ya kalau kita mau menargetkan orang Bogor itu mana, itu bisa searching dan kita bisa advance mereka gitu. Jadi kalau yang berbayar itu lebih efektif sih kalau menurut Sigma, karena kan bisa ditargetkan. Kemudian kalau yang gratis, kita butuh effort yang banyak, butuh effort yang luar biasa untuk mendatangkan traffic. Karena satu, ya karena Facebook memang sudah menyediakan jasa ya untuk tertarget di daerah tertentu. Ya kalau kita mau manual, ya berarti kita harus melakukan sesuatu yang ekstra gitu, karena kan gratis sih. Jadi ada 2 pilihan ya, mau pakai iklan ataupun yang gratis. Karena Sigma sih pakai iklan aja, budgetnya kan bisa 500.000 per per event, yaitu kan dari 500.000 misalkan datang traffic 100 orang misalkan. Nah dari 100 orang ini kan kita bisa sebar lagi. Dia udah masukin data, kita suruh dia untuk menyebarkan ini ke orang-orang yang memang ada di orang-orang yang ada di grup WhatsApp dia ataupun teman-teman dia. Yang notabene di orang Jawa Barat, ya otomatis dia akan menyebarkan informasi ke daerah di Jawa Barat juga gitu, sebagian besar kemungkinannya. Gitu. Jadi bukan berarti ketika kita pakai iklan langsung di-add ke grup, yang nggak usah. Kita pakai cara biasa, kita kasih syarat mereka gitu. Supaya mereka menyebarluaskan informasi WhatsApp ini, Kulwa ini, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh memanfaatkan grup yang udah ada? Saran Sigma sih jangan di grup itu, tapi kita funnel lagi ke grup yang baru dibuat. Supaya ada vibrasinya baru gitu. Karena kan di sana takutnya udah dibuka peluang usaha gitu kan soal BP, kemudian kok isi materi lagi, jangan-jangan ujung-ujungnya BP gitu takutnya. Jadi kita alihkan aja ke grup yang berbeda. Dan secara tidak langsung ya, ketika kita sedang mengalihkan ke grup yang berbeda, itu kita sedang memfunnel mereka, mana sih mereka yang serius, mana sih mereka yang mau belajar. Kan kalau berada di grup yang lama, itu seperti, berhubung saya ada di grup ini, saya dapat materi ini gitu kan. Saya tahunya jualan lagi gitu kan di ujung-ujungnya. Tapi baiknya di awal, di funnel dari awal. Sehingga minimalisir untuk kita untuk memproses mereka. Kan kalaupun sedikit,
Misalkan dari harusnya 300 orang, kalau di funnel jadi 200 orang ya nggak masalah. Justru di sini kita lebih efisien untuk memprospeknya dibanding banyak gitu kan, sulit tidak tertarget gitu. Mereka berada di grup itu soalnya. Nah, jadi kok yang enak sih banyak dan tertarget gitu. Yang enak kan itu. Jadi saran Sigma yang poin paling enak yang di pertanyaan pertama ya, itu menargetkan lewat iklan aja. Budgetnya 500.000 lah, bisa lah untuk iklan. Walaupun belum ahli, ya kita bayar jasa gitu. Gak apa-apa kan, ini bukan bakat uang, ini invest ya. Insya Allah 500.000 ini jauh kecil ya, dibanding dengan apa yang sudah kita dapatkan di level distributor plus. Ya apalagi sign ya, ini harus lebih besar ya insya Allah. Nah kemudian yang kedua, baiknya dipindahin di grup aja, supaya memfunnel ya. Supaya mereka lebih serius dalam mengikuti grup keluar kita. Oke, itu aja Pak Rahmat. Semoga terjawab ya. Kang Sigma, alhamdulillah udah dijawab ya. Ternyata ada pertanyaan lagi di chat nih. Ada 2 pertanyaan. Jawab singkat aja ya. Yeah. Oke, pertama dari Mbak Rani ya. Punten Kang, pemateri Japri kecamit, formatnya seperti apa? Mungkin copywriting-nya kali ya, broadcast-nya. Nah, itu yang pertama. Kedua, kapan waktu terbaik mengadakan kulwa? Pagi, siang, atau malam? Nah, silakan Kang Sigma. 2 pertanyaannya. Format apa tadi? Format apa? Kayak misalnya pas Japri ke peserta mengingatkan ada materi atau nanti ada peluang usaha copywriting seperti itu. Namanya spontan aja gitu, spontan aja. Kita kan menjadikan teman. Jadi peserta ini bukan jadikan seperti robot gitu. Kita robot, kita admin, si peserta manusia gitu. Maksudnya admin kan relatif dengan kayak robot-robot gitu lah ya. Nah kita memanusiakan manusia, kita bisa spontan. Assalamualaikum Kak, kalau kita tahu namanya, kalau kita lewat Japri one by one ya kita sebutkan namanya. Tapi kalau mau pakai pesan siaran, ya sudah kita agak panjang dikit. Pagi Kak, misalnya kita doakan dulu. Pagi semoga Allah senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah kepada kakak. Bentar lagi, ingat ya Kak, sebentar lagi ada materi di jam sekian. Pastikan Kakak menyimak grup gitu. Jadi simpel aja. Poinnya itu intinya kita mengingatkan mereka untuk seminar keluar nanti akan dimulai. Poinnya itu. Formatnya itu bebas dan jelas, kita ada senyumnya ya, ada ramah-ramahnya ya, ada ramahnya. Kemudian yang kedua, baiknya mengadakan waktu kapan? Pagi, siang, malam, pagi, siang, sore atau malam. Nah, ini tergantung target market sih. Kalau memang mau lebih banyak, biasanya ya itu di weekend kan, di waktu pagi itu udah orang lebih lebih banyak biasanya. Nah, ini memang harus dicoba ya teman-teman soal kapan waktu yang baik saat melaksanakan keluar. Semuanya baik ya jelas, tapi kalau memang target kita yang kerja ya jangan pagi-pagi gitu, orang lagi kerja, mesti materi, sampai menyimak gitu kan. Kecuali siang. Nah, ini jam istirahat. Ini relatif lebih menyimak gitu loh. Nah, bisa pun sore jam 5 gitu ataupun jam pulang kerja. Itu juga oke juga. Ya jadi kalau Sigma sih jangan pagi-pagi kalau memang di weekdays ya. Kalau weekend ya silakan pagi, siang, sore, malam juga boleh. Jangan malam-malam aja. Oke, terjawab ya 2 pertanyaan tadi. Alhamdulillah, pas 1,5 jam Kang Sigma. Luar biasa. Berarti langsung saja ya Mr. Jess ya kita tutup ya. Izin menutup acara keluar. Jangan ditutup dulu. Ini. Oh, belum. Bila Ustadz Sigma mau didoain apa? Oh iya biar benar. istrinya sehat, lancar kehamilannya. Terus target botolnya berapa semuanya. Jadi kita bayar Ustadz Sigma dengan doa. Silakan. Amin. Silakan Ustadz Sigma. Juga target Sigma di tahun ini bisa tembus 10.000 botol ya. Amin. Ya. Nah, kemudian istri Sigma lagi hamil ya, jalan 7 bulan, semoga dimudahkan persalinannya, diberikan kesehatan selalu juga, dan sekarang juga nih sebulan ke depan ada challenge ya, semoga bisa tercapai lah challenge itu ya, karena mungkin dari doa teman-teman yang sangat solih dan solihah ya, itu bisa terkabul ya, karena kan nggak tahu nih doa siapa yang terkabul. Yang jelas kalau ada satu orang yang berdoa terkabul, bahkan mantap juga gitu kan. Nah, mumpung lagi pada kumpul nih orang-orang yang soleh dan solehah, ya, semoga apa yang Sigma rencanakan ke depannya itu bisa dimudahkan dan dari Sigma diberikan kelancaran dan keberkahan juga. Ya, amin. Itu teman-teman. Terima kasih ya. Ya. Doa-doanya walaupun sudah disampaikan, insya Allah dalam hati sudah dipanjatkan. Ya. Oke. Tembus 10.000 botol ya Kang Sigma ya. 5.000 tembus 10.000 botol ya. 10.000 botol. 5.000 diantaranya dari saya ya. 5.000-nya dari saya. Amin. Oke. Terima kasih banyak, jazakallah khairan katsiran atas ilmu-ilmunya ya, Masya Allah, tinggal kita praktikan, kita doakan bersama-sama impian Kang Sigma selanjutnya.
semoga segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan teknis ya tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sigma. Terima kasih Kang Sigma ya. Si Ustaz. Pamit. Assalamualaikum. Semoga doa-doanya tercapai. Tembus 1.000 botol. Assalamualaikum Mas 10.000 botol. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, Mr. Ton. Makasih Kang Sigma. Terima kasih juga pada pertanyaan-pertanyaan tadi yang luar biasa. Jadi kita lebih terbuka wawasannya. Terima kasih juga Mr. Jos yang udah hadir memantau kita semua, insya Allah. Mas Rafiq, makasih.